Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ampat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, di belakang saya adalah BMW X1 tahun 2017 yang mobil ini sangat istimewa dan recommended buat kalian yang mencari mobil sejenis ini. Yang tentu mobil ini akan membuat kalian harus mikir-mikir kalau misalkan beli mobil yang baru, karena ini harganya sangat istimewa dengan kondisi yang istimewa pula. Nah, seperti apa mobilnya? Ini adalah BMW X1 yang varian paling tinggi yang dipasarkan di pasar Indonesia. Nah, ini adalah BMW X1. Kalau kita lihat kondisinya memang masih sangat istimewa, bosku. Dengan kondisi eksterior yang tentu masih sangat mewah dan sangat memadai untuk dibeli. Nah, mobil ini dipasarkan di Saudagar Utama Motor yang ada di sana. Ada tulisannya SUM yang ada di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar, dengan harga 565 jutaan. Buka harga di angka 565 jutaan. Nah, seperti apa kondisi mobilnya? Kita mulai seperti biasa mengulas mobil ini dari sisi depan. Nah, dari sisi depan kondisi mobilnya masih sangat baik, masih sangat istimewa, dan dengan angka 565 juta itu menurut saya masih sangat worth it daripada kita membeli mobil sejenis ini yang baru, yang tentu harganya lebih mahal. Dengan membeli mobil sekelas ini dalam keadaan bekas atau mobil yang ada di depan kita kali ini, tentu teman-teman akan saving dana lebih banyak lagi dengan kondisi mobil yang tentu masih sangat baik. Nah, lampu bagian depannya kalau kita lihat ini masih sangat mulus, tidak ada PR di bagian situ. Lalu kemudian untuk fog lampnya juga sama, dan di bawah ada bolongan-bolongan yang sebenarnya tidak tembus kecuali yang ada di sebelah kanan karena memang tembus ke radiator, dan yang di atas pula emblem BMW pastinya, karena ini bukan Mercedes-Benz. Dan di sebelah kiri untuk kondisi lampunya, kondisinya sama, itu masih sangat bagus pula dan masih sangat worth it untuk dibawa pulang atau dibawa jalan-jalan kemana saja. Lampunya sudah menggunakan proyektor dengan DRL, lalu kemudian di bawah ada fog lamp. Fog lampnya masih menggunakan bohlam, dan untuk bannya yang ada di samping pakai Turanza ya untuk bannya, dengan profil ban. Mana profil bannya? Oh, nggak ketemu saya. Nah, ini bannya 225/50 ring 18, ring 18. Nah, dengan varian warna pada velgnya two-tone, dan sistem pengeremannya sudah menggunakan disc brake. Nah, ada tulisan S-Drive 18i yang ada di bagian sisi kiri dan sisi kanan bodinya. Nah, overview secara keseluruhan dari samping seperti ini untuk mobil ini, dan ini memang masih sangat layak untuk kemulusannya atau kondisi eksteriornya yang masih belum kenapa-kenapa atau belum terjadi apa-apa. Nah, ini adalah sisi terluar daripada mobil ini. Untuk spionnya yang di situ sudah disematkan lampu sen, dan lampu sennya ini belum pecah di sini, artinya belum pernah terjadi benturan pada sisi kiri. Handle pintu sewarna dengan bodi, dan ini suara menutup pintu mobil mewah nih kayak gini. Let's nyaman. Nah, untuk line window-nya dia warnanya silver untuk bagian belakang. Kalau kita buka pintu, lampu yang ada di bawah jok depan itu menyala. Jadi kita seolah-olah disambut oleh mobil ini pada saat mobil ini kita buka pintunya dan kita pengen naik ke mobilnya. Sebentar kita bahas secara interior. Nah, dari sisi sebelah kiri belakang kondisi mobil ini seperti ini. Masih sangat bagus. Lampu belakangnya juga kondisinya masih istimewa, sampai ke bagian pintunya itu masih istimewa. Nah, di bawah ada muffler, cuma satu mufflernya, dan ada rear under garnish. Nah, wiper belakangnya dia yang frameless, jadi tentu lebih aman terhadap kaca depan dari baret-baretan. Di atas ada shark fin antena, dan ada roof rail juga, ciri khas mobil-mobil SUV crossover. Nah, seperti itu. Nah, ini ada emblem X1, ini adalah varian daripada mobil ini dari BMW. Nah, untuk pintu belakangnya seperti ini, dan di sini ada tombol untuk
menutupnya lagi. Sebentar kita tunjukkan sisi bagasi daripada mobilnya. Nah, sisi sebelah kanan, sisi bagian belakang hingga ke bagian sebelah kanan mobilnya seperti ini. Ini masih berkilau-kilauan, masih seperti mobil baru kilauannya. Nah, di belakang ada sensor mundur, sensor parkir, ada 4. Jadi cukup aman pada saat mobil ini kita parkirkan. Nah, cuman saya nggak ngelihat ada kamera pada bagian belakang mobil ini. Ya, saya nggak lihat ya. Nah, seperti itulah. Di atas ada high mount stop lamp juga pada bagian spoiler belakang. Nah, untuk bentuk spoilernya mirip-mirip dengan yang ada di Honda HR-V. Mirip aja. Nah, untuk bagian sebelah kanan, handle pintunya masih berfungsi dengan baik, dan ini ada semacam protektor pada saat mobil ini kebuka. Biasanya di sebelah kanan ada mobil yang parkir, jadi nggak langsung kena pada bagian bodi, tapi kena di protektor yang ada di sebelah depan dan belakang. Nah, S-Drive. Nah, karena dia posisinya unlock, di sini ada lampu lagi yang seolah-olah menyambut kita untuk, atau menunjukkan ke kita bahwa sisi handle pintunya ada di sebelah sini. Nah, kayak gitu. Sekarang kita intip bagian dalam dari mobil ini secara keseluruhan. Kita buka semua biar terang, biar kita bisa melihat secara keseluruhan bagian interior daripada mobil ini. Nah, seperti ini. Door trimnya bahannya mewah dengan aksen black wood panel pada bagian sini, tapi dia nggak glossy. Jadi ini dibuat konturnya benar-benar seperti kayak kayu ya, dengan kontur kayu yang asli. Entah ini kayu beneran atau bukan. Di bawah soft touch, sandarannya juga soft touch dengan kulit dan stitching asli. Nah, ada speaker bagian atas dan di bawah, cup holder dengan door pocket dan tombol power window di sini. Nah, ini ada grip untuk menutup pintunya, karena memang pintu mobil ini nggak ringan. Pintunya tidak ringan, butuh grip yang proper untuk menarik mobilnya masuk ke dalam. Nah, coba kita lihat ketebalannya seperti ini. Cukup tebal untuk mobil-mobil SUV. Nah, di bagian depan di sini ada aksen kayu juga pada bagian dashboardnya, sisi penumpang sebelah kiri, dan di sini ada tuas untuk maju mundur, ada reclining dan naik turun. Ya, seperti itu, dan ada lumbar support bagian bawah, dan ini bisa ditarik lagi ke depan untuk support paha. Biasanya ada yang tanya pajaknya berapa nih? Pajaknya Rp17.710.000 pajak daripada mobil ini. Platnya plat B. Nah, untuk joknya materialnya seperti ini, empuk dengan stitching asli pastinya, dan ada pori-porinya. Di atas ada headrestnya untuk sandaran tangan ya, sandaran kepala, namanya juga headrest. Nah, dia displaynya untuk head unitnya, dia modelnya pop up seperti itu. Sekarang kita ke baris kedua. Baris kedua mobil ini untuk door trim sama seperti yang ada di depan, materialnya sama persis, nggak ada yang beda. Nah, ini yang unik, di bawah sini ada lampu yang menyambut kita untuk masuk ke dalam pada saat mobil ini pintunya dibuka. Nah, jok belakangnya ada 3 headrestnya, jadi mobil ini bisa untuk 3 orang. Tapi kalau misalkan nggak dipakai untuk 3 orang, yang ini bisa dijadikan sebagai sandaran tangan dengan cup holder, dan tempat penyimpanan ada pula di sini. Yes. Nah, seperti itu untuk jok bagian belakangnya. Sekarang kita ke area bagasi. Nah, untuk bagasi ini ada kompartemen penyekat barangnya. Jadi ini berfungsi untuk menjaga privasi pada saat kita naruh barang berharga di belakang, atau bahkan kalau misalkan kita nggak mau barangnya kena matahari, ini fungsinya untuk melindungi dari matahari. Dan ini materialnya padat, jadi bisa naruh barang yang cukup berat semacam laptop atau kamera yang ada di sini. Nah, ini juga masih ada menyambung sampai ke depan, dan di sini ada tombol untuk menutup pintunya lagi, menutup pintu bagian belakangnya, dan di bawah sini ada tempat penyimpanan barang pula. Nah, sekarang kita ke bagian belakang baris kedua ya. Untuk jok penumpangnya sama seperti yang ada di sebelah kanan tadi. Ada headrestnya di sini, lalu kemudian
ya 3 headrestnya pastinya. Dan di sini ada emblem atau tulisan Isofix, jadi mobil ini sangat ramah untuk anak kecil pada saat memuat anak kecil. Nah, di bagian belakang tetap ada tunnel di bagian bawah sini yang posisinya cukup tinggi, entah posisinya yang tinggi atau posisi kaki yang panjang ke bawah, itu bisa dua-duanya atau bisa salah satunya. Nah, untuk bagian depan, ini adalah pintu yang paling sering diakses menjadi tempat drivernya untuk keluar masuk daripada mobil ini, karena nggak mungkin mobil ini jalan sendiri atau autonomous, karena memang mobil ini belum support untuk itu. Nah, sandaran tangannya kulit, soft touch untuk dudukan tangannya, sandaran tangannya kulit dengan stitching asli, dengan aksen kayu yang 3D, lalu kemudian silver. Nah, ada speaker, cup holder, dan pocket yang ada di bawah, dan ada tuas untuk membuka bagasinya. Termasuk ada tuas untuk membuka mesinnya yang ditariknya 2 kali. Nah, ada memory seatnya, lalu kemudian ini ada tombol untuk reclining, sliding juga ada di sini, dan memory seatnya ada 2. Nah, lumbar support ada di sini. Itu, lalu kemudian ada leg support yang ada di bawah pada saat mobil ini parkir dan kita pengen santai-santai. Nah, ini ada shortcut untuk mengakses bagian head unitnya, sama seperti yang ada di Mazda. Parkirnya, tuas parkirnya sudah elektrik, lalu kemudian ada mode berkendaranya di sini, ada sport, lalu kemudian ada stability control. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan audio switch, lalu kemudian belum ada pedal shift, transmisi otomatis, dan pengaturan lampunya dari sini. Seperti ini pengaturan lampunya. Nah, head unitnya dan pengaturan-pengaturan lainnya lebih condong mengarah ke driver. Jadi memang mobil ini dibuat driver oriented. Seperti itu. Nah, di atas yang istimewa lagi ada sunroof dan panoramic roof yang tembus sampai ke belakang. Mewah sekali mobil ini kelihatannya ya. Nah, seperti itu untuk sisi interiornya. Kalau kita lihat setirnya, pasti setirnya nih pengaturannya sudah tilt dan teleskopik, jadi sudah sangat memudahkan untuk mengatur posisi mengemudi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan pula. Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan, lalu kemudian di sini ada transmisinya. Seperti ini bentuknya, transmisinya unik ya. Lalu kemudian untuk pengaturan AC-nya dari sini, dan di atas ada audionya, termasuk head unitnya yang bentuknya pop up, luar biasa. Nah, di sini ada tombol-tombol untuk membuka pintu, membuka sunroofnya. Kalau misalkan kita mau menghirup udara segar dari luar. Nah, itu overall untuk tampilan interiornya seperti ini untuk sisi driver. Nah, sekarang di bagian mesinnya, ini mesinnya. Ini membuka 2 kali. Sudah? Belum? Sekali lagi. Oh, dia tak buka sendiri ya? Oke. Nah, ini adalah mesinnya. Untuk mesinnya dia sudah menggunakan tenaga seperti itu ya, yang ada di bagian sisi dan kanan. Oh, ada apa sih kalau nggak salah ini namanya strut bar atau apa ya, lupa saya. Yang jelasnya ini adalah bar untuk stabilizer yang menyambungkan atau mengkoneksikan antara suspensi sebelah kiri dengan suspensi yang ada di sebelah kanan. Luar biasa. Nah, ini mesinnya menggunakan mesin twin power turbo daripada BMW. Nah, kalau kita lihat kondisi mesinnya, ini masih istimewa semua. Harusnya nggak ada PR atau nggak ada masalah yang berarti pada bagian mesin yang membuat mobil ini kurang recommended. Menurut saya mobil ini masih sangat recommended untuk sisi mesinnya. Nah, untuk snorkelnya dia posisinya agak ke bawah ya. So, mobil ini tidak disarankan untuk area off-road atau medan-medan yang tergenang air dengan volume yang sangat banyak. Nah, untuk bagian mesinnya di sini sudah dipasangin peredam juga, so lebih tenang dan lebih kedap suara pastinya pada saat mobil ini memuat orang, dan suara mesin dari dalam kabin ini tidak terlalu terdengar. Nah, seperti itu untuk bagian bagasi mesinnya. Jadi menurut saya untuk urusan mesin tidak ada PR. Nice. Nah, itu yang bisa kita share kali ini tentang BMW CX-1
yang varian paling mewah yang dipasarkan dengan angka 565 jutaan ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang berminat dengan mobil ini silahkan kunjungi Saudagar Utama Motor atau kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita discuss mengenai mobil ini, termasuk harganya, proses pembeliannya, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Di sini selain ada si BMW X1 ini, lalu kemudian di belakang masih ada BMW lagi, Avanza, Innova. Itu sana mobil yang paling gagah. Honda Civic yang sebelumnya sudah pernah kita upload dengan Toyota CHR yang ada di sebelah kiri sana, itu sudah pernah kita review juga. Silahkan tonton di video-video ulasan kita sebelumnya. Ini mobil sangat gagah kelihatannya, silahkan dilihat dari sini. Ini luar biasa, termasuk si Honda Civic ini. Nah, kedua mobil ini menurut saya tampilannya super gagah dan super keren, sama dengan Honda Civic ini, Toyota CHR sama Honda Civic. Lalu kemudian ada Mercedes C200 juga, belum yang keluaran terbaru, dan ada Honda Brio. Ada banyak mobil-mobil recommended yang bisa kita share yang ada di yang ada di showroom ini. Nah, jangan lupa tekan tombol loncengnya dan tekan tombol subscribe-nya biar kalian nggak ketinggalan update mengenai mobil-mobil ini. Nah, itu sekali lagi tentang BMW X1 varian paling tinggi ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.